Mana ada Bang Biring, yakinlah kalian pasti ada tersangka. Ya, terima kasih. Bang, tapi terbaik. Mana ada Bang Biring, yakinlah kalian pasti ada tersangka. Ya, terima kasih. Bang, tapi terbaik. Kemarin terkait rapat di Komisi 6 itu kan Doktif menggandeng BPKN juga Bang, BPON itu untuk memberantas skincare Ya. masalah tuh Bang. Mungkin gimana Bang respon Abang nih? Baik, jadi begini. Perlu saya sampaikan, pidana itu kan ada dua jenis dalam deliknya. Ada delik aduan, ada delik kejahatan. Oke? Terhadap delik aduan yang dibicarakan di Komisi 6, silakan kalau ada masyarakat atau konsumen yang keberatan yang sudah menjadi korban, laporkan. Ya, tapi yang saya lihat di situ pembahasannya lebih kepada delik kejahatan. Ya, jangan membawa undang-undang konsumen, tetapi pembuktian peristiwa hukumnya mengarah kepada Undang-Undang 17 tahun 2023. Ini perlu saya sampaikan dan luruskan itu. Jadi jangan sesat hukum kita di Indonesia seperti itu ya. Dan mereka Doktif juga membawa korban juga Bang ke Komisi 6 tuh Bang. Artinya memang ada gitu Bang yang korban-korban dari skincare masalah gitu Bang. Keren. Kalau ada korban, ya kalau ada korbannya, saya sampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 9 di pasal 62 dijelaskan, ya terkait pasal 8, 9, 10 dan seterusnya. Kalau ada korban yang sudah menjadi yang dikorbankan terhadap produk skincare, baik volumenya, kadarnya, berat badan dan sebagainya, laporkan, adukan dalam gugatan perdata di BPSK. Ya, seperti itu. Kemudian setelah terbukti, baru ini menjadi alat kita untuk mempidanakan yang punya produk skincare, bukan ngelaporinya ke Komisi 6. Tapi kalau kemudian sudah membuat aduan gugatan perdata di BPSK, lalu kemudian pemerintah dalam hal ini BPSK tidak menindaklanjuti, Komisi 6 bertindak seperti itu. Ini belum apa-apa laporan kok Komisi 6, kan aneh gitu seperti itu ya. Oke, ada lagi? DPR kan mengindikasikan akan menseriusin Bang kasus skincare nih. Nah mungkin Abang dari kuasa hukum owner skincare juga mungkin ya, setuju gak dengan langkah DPR ini? Oh, setuju dong. Artinya kami lebih melihat bahwa yang mempunyai kompetensi dalam hal ini dan kedudukan hukum adalah Komisi 9. Ya, mitra Komisi 9 adalah Badan POM dan Menteri Kesehatan. Derivat dari semua ini adalah Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan BPOM. Jadi kalau kemudian ada ketentuan-ketentuan yang salah terkait produk klien kami lebih melihat potensialnya di Komisi 9, bukan di Komisi 6, seperti itu. Kalau undang rapat lagi di DPR Bang, mungkin klien Abang diundang, ini siap datang juga Bang. Kalau ada peristiwa yang dikaitkan terhadap klien kami dan itu melanggar hukum, kami akan hadiri. Ya, tapi kalau hanya dugaan-dugaan dan tidak jelas, nah ini kan ngabisi tiket saya ke Jakarta dari Medan, seperti itu ya. Pak, Penegasan aja Bang, udah berapa persen Dokter S jadi tersangka Bang? Oke, ya. Penegasan aja Bang. Penegasan ya. Ya. Saya sampaikan dalam KUHP. Ya, ini kan kalian tanya advokat nih ya. Kalian bukan tanya orang-orang yang ormas-ormasan ya, advokat ya. Di dalam KUHP, di dalam Perkap nomor 6 2019, kalau bukti permulaan cukup dan minimal 2 alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 terpenuhi, maka akan tersangka. Dan kami sudah menyajikan itu. Soal resminya nanti tunggu dari Polrestabes Medan. Berarti kemungkinan akan jadi tersangka Bang? Ya, kita akan lanjutkan. Ya, proses hukum acara kan ada. Ya, di proses di Polrestabes Medan, di proses di Polda Metro Jaya, di proses di Polres Jakarta Selatan. Ini kan banyak LP terhadap Dokter S itu. Ya, biarkan proses hukum berjalan. Ya, yang pasti setiap laporan-laporan yang kita ketahui, kami yakin dan percaya bukti permulaan cukup. Seperti itu. Sejauh ini udah ada berapa bukti yang diserahkan Bang? Terhadap Dokter S dan Polrestabes lebih dari 2. Kalau di Polrestabes itu satu laporan dengan nomor 1400 tahun 2024 8 Oktober ya, satu LP, bukti permulanya
sudah cukup dan lebih dari 2 seperti itu. Tangan lah, nantilah press release ya. Lebih ya, maksudnya lebih dari beberapa wilkum, maksudnya gitu ya, bukan instansi ya. Bisa di Polda Metro Jaya, bisa di Polres Jakarta Selatan, bisa di Polrestabes Medan, dan akan menyusul lagi, karena laporan sedang kita susun, sedang kita dudukkan konstruksi hukumnya, dan kami yakin akan ada muncul 2 atau 3 LP lagi, seperti itu. Nanti akan ada laporan begitu teh bang. Akan ada. Rata-rata di atas 5 tahun. Berarti yang sama dokter Reza sendiri itu sampai Kalau di Dokter Reza, status Dokter S itu terhadap laporannya di Polda Metro Jaya ya. Dugaan kita terhadap itu dipersangkakan dengan pasal 53 Junto 369. Gimana? Nah, sabar ya. Sabar. Masih buka pintu damai nggak bang suatu saat nanti? RJ. RJ-nya ya? Ya. Oke, yang pasti begini, kalau di Polda Metro Jaya, RJ itu kan belum tidak diberlakukan terhadap ancaman di atas 5 tahun. Tidak diberlakukan seperti itu, ya. Kalau terhadap laporan-laporan klien kami yang lain seperti di Polrestabes Medan, sampai dengan sekarang si terlapor merasa bahwa dirinya masih benar, maka tidak ada RJ seperti itu. Ya, karena dia masih benar. Ya, seperti itu. Tapi dari klien abang sendiri masih membuka pintu perdamaian. Setiap orang itu ya, klien kami tidak pernah merasa dendam. Ya kalau seseorang meminta maafin dong. Tetapi kalau seseorang merasa dirinya hebat dan dia benar, lah bagaimana kita maafin? Tapi sejauh ini udah daftar permohonan damai, permintaan damai dari KPU sudah pada klien? Belum dong. Orang dia merasa bahwa benar akan memencari klien kita. Dia bilang bahwa klien kita itu Dr. Andreas Jacibar dan itu salah. Lah kan nggak mungkin dia minta damai. Silakan diteruskan. Kita hadapi. Seperti itu. Cukup. Makasih bang.